Jam menunjukkan pukul 8.40 di mana kami sedang dalam perjalanan menuju suatu perkampungan. Sebut saja Kampung Teratai, bukan nama sebenarnya. Kami berjalan kaki karena tempat yang akan kami singgahi tak jauh dari pos kami. Kami ke Kampung Teratai untuk memberikan pengobatan gratis kepada masyarakat setempat yang membutuhkan. Karena Kampung Teratai cukup jauh dengan klinik terdekat. Berselang 1 jam kami berjalan, tibalah kami di Kampung Teratai. Kami langsung disambut kepala kampung dan sebagian rekan kami juga langsung memberikan pelayanan kesehatan kepada warga setempat. Tak kala kami sedang memberikan pelayan kesehatan sekaligus bersenda gurau kepada masyarakat, seketika tanpa sengaja penglihatan saya melihat suatu pondok yang mana dari depan pondok tersebut terpampang jelas logo separatis KKB. Sontak secara spontan saya ingin menghampiri, akan tetapi saya mengurungkan niat saya dikala rekan setim saya mengernyitkan ekspresi wajahnya yang memberikan kode kepada saya untuk menahan tindakan yang akan saya lakukan. Saya pun melanjutkan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Setelah tak berselang lama, saya merasa 2 rekan saya menghilang, entah kemana mereka pergi. Kami melanjutkan ke salah satu honai warga untuk memberikan pelayanan kesehatan. Ketika sedang berada di belakang honai sebelum kemunculan sang pemilik honai, rekan yang berada di sebelah saya berbisik memberitahukan bahwa 2 rekan yang pergi tersebut akan memantau pondok yang saya curigai tersebut dari atas bukit. Sesuai kami memberikan pelayanan kepada masyarakat, kami pun berpamitan untuk pulang. Setelah kepergian kami tak dicurigai oleh penduduk kampung bahwa kami benar-benar akan pulang. Disinilah saya dan rekan lainnya menyusul kepada 2 rekan kami yang sedang memantau pondok yang kami curigai. Tak berselang lama kami tiba, terlihat 2 rekan kami yang sedang memantau. Dan benar saja tak berselang lama terpantau 2 anggota KKB terpantau dari teleskop. Seketika rekan saya menoleh untuk menunggu komando, saya pun mengangguk. Hanya dengan sekali jentikan 3, 2, 1 selesai. Berawal dari kejar-kejaran dengan drone, 2 anggota KKB Papua tewas dihujam peluru TNI Polri. Melansir dari TRI-BUNPALU.com, anggota kelompok separatis di Papua dikenal kerap melakukan tindakan-tindakan nekat. Tak hanya membahayakan warga sipil, tindakan mereka juga membahayakan diri sendiri. Hal inilah yang membuat teror KKB Papua seolah tak ada habisnya. Baru-baru ini 2 anggota KKB mati-matian mengejar pesawat mata-mata yang dioperasikan prajurit TNI Polri di daerah itu. Sikap nekat itu terungkap dari sebuah video viral yang beredar luas di media sosial. Dalam video itu terlihat 2 pria tersebut berlari-lari mengikuti arah kemana arah drone terbang. Mungkin karena telah menguasai medan di hutan Papua, kedua pria itu tak mengalami kesulitan mengejar drone tersebut. Meski medan yang dilalui terbilang berat, sepertinya tak ada arti bagi kedua pria nekat tersebut. Lantaran begitu cepatnya langkah kaki mereka, saat pesawat mata-mata itu tiba di lapangan tersebut, kedua pria itu pun tiba. Kendati nafasnya tersengal-sengal, kecepatan berlari kedua pria itu membuat prajurit TNI Polri geleng-geleng kepala. Awalnya, prajurit TNI Polri mengira kalau kedua anggota KKB tersebut hendak menembak drone hijau tersebut. Bahkan kemungkinan terburuknya adalah mengikuti arah drone untuk menyerang anggota TNI Polri yang mengoperasikan drone tersebut. Namun dugaan itu meleset, sebab saat drone itu turun di sebuah tempat terbuka, anggota KKB itu bukannya menembak atau menghancurkannya. Kedua oknum itu malah menontonnya. Dan, saat drone itu hendak diterbangkan lagi, keduanya seakan berlari untuk menjauh. Meski pemandangan itu terasa janggal, tapi hal berikutnya justru tak disangka-sangka oleh TNI Polri. Di balik pepohonan yang lebat itu, tampak beberapa anggota KKB dengan senjata api yang siap tembak. Hal itu terpantau dari balik teropong yang digunakan aparat TNI Polri di tempat yang agak jauh dari lokasi drone berada. Melihat fakta itu, aparat TNI Polri yang tahu gelagat KKB, berniat melesakkan amunisi guna menamatkan riwayat kedua oknum tersebut. Tapi niat buruk itu diurungkannya. Rencana itu terpaksa disimpan lantaran kedua oknum itu tak merusak drone yang dikejarnya. Apesnya, saat niat itu hendak dibenamkan dalam-dalam, tiba-tiba terdengar rentetan bunyi tembakan dari lokasi drone.
Tembakan itu ternyata bersumber dari anggota KKB lain, setelah melihat pantulan cahaya dari senjata api TNI Polri yang terkena sinar mentari. Untungnya tembakan KKB itu tidak mengenai prajurit TNI Polri karena dilakukan secara membabi buta oleh KKB. Tapi sejurus kemudian, TNI Polri melepaskan tembakan balasan secara beruntun ke arah KKB. Tembakan beruntun itu dimaksudkan untuk mengacaukan konsentrasi KKB yang saat itu hendak mengamankan drone. Selain itu untuk membubarkan anggota KKB yang kemungkinan sedang berada di tempat itu untuk maksud-maksud tertentu. Apesnya, ketika KKB yang lain telah melarikan diri, dua oknum pengejar drone malah berinisiatif mengambil drone kepunyaan TNI Polri tersebut. Aksi nekat itu rupanya terpantau dari balik teropong prajurit TNI Polri yang sedang siaga pada area yang agak tinggi. Melihat itu, prajurit TNI Polri terpaksa mengambil tindakan tegas terukur. Dengan bidikan yang super tepat, dua anggota KKB itu tiba-tiba ndelosor nyungsep ke bebatuan yang ada di depannya. Kedua personal KKB itu terpaksa dikirim ke alam lain hanya dengan 2 butir peluru yang masing-masing bersarang di bagian kepala. Peristiwa nan miris ini sesungguhnya berawal dari rencana prajurit TNI Polri memantau aktivitas warga di tengah hutan. Lokasi yang dipantau kali ini berdasarkan informasi dari seorang mantan anggota KKB yang kini telah kembali ke pangkuan NKRI. Narasumber itu menuturkan bahwa di sebuah area di Kabupaten Puncak Jaya, sering digunakan KKB sebagai tempat untuk berkumpul. Lokasi tersebut jauh dari pemukiman penduduk dan berada di wilayah hutan yang cukup lebat. Lokasi itu jarang dilalui warga. Selain karena medannya teramat berat, cuacanya pun agak ekstrim. Tapi dari cerita itu, aparat TNI Polri pun berencana melakukan pemantauan guna memastikan benar tidaknya informasi tersebut.